Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek. Ini suasana lagi ramai lancar Jalan Sambek karena memang sebagai pintu gerbang masuk ke Kelurahan Sambek ini banyak yang dilalui kendaraan pribadi, juga jalur angkutan umum juga sih Jalan Sambek ini. Dan ini masih di bulan Ramadan ya. Biasanya kalau di bulan Ramadan ini kebutuhan meningkat ya, sehingga diperlukan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi nanti pas Lebaran, yang punya anak-anak pasti memikirkan baju baru untuk anak-anaknya, baju baru, sepatu baru, angpau untuk anak-anak, keponakan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa memunculkan fenomena lain ya yang tidak menyenangkan, yaitu kejahatan. Karena di mana ada kesempatan, di situ ada kesempatan juga untuk berbuat jahat ya. Seperti di bulan Ramadan. Nah, kejahatan apa saja yang biasanya marak terjadi di bulan Ramadan, dan apa saja tips supaya kita tidak ketipu kejahatan ini ya di bulan Ramadan. Yuk kita bahas bersama-sama ya, supaya kita bisa belajar bersama supaya tidak tertipu. Tapi jangan juga menipu. Dikutip dari sumber resmi Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen ini menyampaikan ada berbagai kejahatan dengan modus penipuan yang dilakukan terutama secara online. Nah, sekarang apa-apa melalui online ya, jadi kejahatan pun bisa terjadi lewat online. Ini yang pertama adalah penawaran pinjaman online ilegal. Nah, menurut sumber dari Otoritas Jasa Keuangan ini, pinjaman online ilegal yang menawarkan pinjaman dengan proses cepat untuk memenuhi pengeluaran selama Ramadan ini kian marak ya selama bulan Ramadan. Nah, yang kedua ini adalah penawaran investasi ilegal. Penawaran investasi ilegal dengan modus investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tidak transparan dari sisi risiko. Ini seperti misalnya skema ponzi dan investasi bodong ini juga marak terjadi ya. Ya, siapa yang tidak ingin mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan usaha yang seminimal mungkin ya. Semuanya pasti pengen ya. Ya enggak semua sih, kebanyakan pasti ingin, dan ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan dengan menawarkan penawaran investasi ilegal. Lalu ada social engineering. Modus ini yaitu dengan memanipulasi psikologi korban untuk mendapatkan data dan informasi pribadi dengan tujuan membobol akun keuangan. Misalnya dengan telepon palsu yang memberikan tawaran kerja paruh waktu selama bulan puasa. Ya, memang
karena meningkatnya kebutuhan di bulan puasa ini pasti ingin mendapatkan penghasilan ya. Apalagi kalau penghasilannya itu kan lumayan ya, bisa untuk beli baju baru atau untuk keperluan selama bulan puasa. Ya siapa yang tidak tertarik ya, tapi sayang itu malah berbahaya bagi korban ya, karena data dan informasi pribadi ini bisa dibobol dan akhirnya kebobolan juga keuangannya. Lalu yang keempat adalah phishing. Modus ini memancing korban agar memberikan informasi atau data pribadi untuk melakukan penipuan dengan menyertakan tautan tertentu, misalnya memberikan tautan penyaluran zakat dan file aplikasi berupa ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini adalah beberapa modus kejahatan ya, dunia online waktu bulan puasa. Tentu saja ya, diharapkan masyarakat ya, kita semua diharapkan untuk semakin waspada ya terhadap berbagai modus penipuan seperti ini, sehingga walaupun para penipu ini terus ada dan tetap bakalan ada ya sampai kiamat, para penipu ini pasti tetap ada, tapi yang ketipu ini semakin berkurang ya, yang menjadi korban ini pada tidak semakin banyak tapi semakin berkurang, dan pihak yang dirugikan juga semakin berkurang. Dan disampaikan juga beberapa tips untuk masyarakat, untuk kita semua agar terhindar dari kejahatan digital. Pertama, kalau dapat WA atau apapun, untuk mengklik link atau tautan tidak diklik secara sembarangan ya. Apalagi linknya ini dari pihak yang tidak dikenal. Lalu yang kedua ini logis saja ya, dan selalu waspada terhadap tawaran dengan janji keuntungan yang cepat tanpa risiko. Nah, kalau biasanya suatu janji ini terlalu manis untuk menjadi kenyataan, itu biasanya penipuan ya. Jangan sampai kita mendapatkan janji surga kenyataan neraka. Lalu dengan tidak pernah memberikan informasi pribadi atau rahasia melalui telepon kepada orang yang tidak dikenal ya. Ya walaupun dikenal, kalau lewat telepon bisa saja itu adalah suatu penipuan ya. Mungkin sepertinya kita kenal padahal tidak dikenal itu. Lalu pastikan legalitas pinjaman, darling dan investasi ini telah dipilih dan berizinkan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan
yang paling aman sih ya. Ya kita berusaha ini ya namanya menyesuaikan pengeluaran dengan penghasilan kita ya, supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang sehingga tidak perlu panik akhirnya malah ketipu penipuan digital itu ya. Cukup sekian ya pembahasan tentang berbagai macam penipuan dunia online waktu bulan Ramadan dan tips supaya menghindari penipuan online. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.